Oke, salam Salam, semuanya. salam. Wah, kita bisa jumpa lagi malam hari ini dalam acara ngobrol dan doa. Dan malam hari ini malam yang spesial. Wah, setiap malam itu malam yang spesial. Selalu spesial. Yes, karena ada bersama saya dalam ngobrol ini Haleluya. orang-orang yang spesial. Haleluya. Tidak usah dikatakan lagi, semua sudah kenal. Ya, dengan Pak Sibarani, wakil kepala kita yang Haleluya. ganteng ini, ya. Haleluya. Dan juga dengan Pak Manatap Manalu, yang Amin. juga tidak kalah gantengnya. Haleluya. Ya, saya dulu Pak. Ya, nah sebelum kita nanti ngobrol lebih banyak, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita hampirin Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama-sama kembali dalam acara ini. Haleluya. Doa kami Tuhan biar acara ini boleh menjadi berkat Ya, buat Yesus. seluruh sahabat, orang tua, siapapun yang mendengarkan, Haleluya. yang melihat, yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita angkat Haleluya. pujian dulu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan Di hadapan tatamu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. berbelas kasih. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita katakan ini kami Tuhan, kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Haleluya. Sujud
curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Belas kasih-Mu, Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasih, Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Haleluya. Sampai seluruh negeri ini, haleluya, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. sampai seluruh negeri ini Tuhan, Sampai seluruh negeri ini, haleluya, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. sampai seluruh negeri ini, Sampai seluruh negeri ini, haleluya, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hidup kami Tuhan, Terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ini tugas kami, beri keberanian
keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang ku ingini Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Berikan pada kami. Haleluya, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Panggil Dia Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Menyenangkan hatimu, Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Senang kami bisa memuji Tuhan dari tempat Haleluya. ini. Kita menghadirkan hadirat Tuhan di sini dan kami percaya seperti di sini kami merasakan hadirat Tuhan. Kami juga tahu Bapak Ibu di rumah akan merasakan hal yang sama. Amin. Ya. Nah, kita akan masuk ke acara ngobrol kita malam hari ini. Yang luar biasa ini Haleluya. adalah orang-orang misi ya, Pak Sibar dan Pak Manatap. Ini orang-orang misi, orang-orang yang bergerak di garis depan dari gereja kita. Yang ada di rayon. Iya, yang ada di Ya. rayon 14 ya. Kenapa di garis Iya. depan? Karena mereka lah yang menempuh, membuka cabang, memperbesar kerajaan Allah. Kita cuma bisa berdoa, mendoakan, mensupport dana, tapi yang bergerak orang-orang inilah, orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini di tengah kesibukan hamba-hamba ini, mereka masih mau menyempatkan diri untuk datang Haleluya. ke tempat ini. Terima kasih banyak nih Pak sudah Terima mau kasih, datang. Terima Pak kasih Yusa. ya Pak ya. Haleluya. Nah, boleh dong Pak cerita dikit dong Pak. Sebenarnya misi itu apa sih Pak? Misi Iya. itu apa sih Pak? Puji Tuhan. Jadi Pak Yusa dan Bapak Ibu ya yang bisa
mengikuti acara ini. Jadi misi itu sebenarnya bagian daripada tugas atau tanggung jawab gereja, ya. Seperti kita ketahui bersama, ya, secara umum ada lima tugas atau fungsi gereja di dalam dunia ini, ya. Yang pertama tentu yang berbicara tentang liturgi. Bagaimana merayakan, ya, dengan ibadah-ibadah kebaikan Tuhan, dengan kapan subuh syukur kita, wah itu liturgia, ya. Kita tinggikan nama Tuhan, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan pewartaan, ya. Pewartaan ini adalah bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang memang hidup di dalam gelap, tersesat, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan, ya, dari gereja Tuhan. Nah, tujuannya untuk menyelamatkan. Nah, disinilah misi berperan. Selain itu tentu ada tugas gereja yang lain yang disebut mungkin dengan persekutuan atau koinonia, ada pelayanan, ya, diakonia, dan tentu ada satu lagi yang disebut dengan kesaksian. Jadi misi ini adalah bagian daripada tugas gereja, panggilan gereja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, yang tersesat. Jadi misi ini sebenarnya mencari yang hilang, ya. Betul, Pak, ya? mencari yang hilang. Jadi yang kalau tersesat. dalam satu wadah tuh inilah yang bergerak mencari, yang lain mengembalakan. Kalau yang sudah betul. dicari dibawa ke sini kita yang ngembalain. Kalau Persis. kalau nyari tanaman itu nyari tanaman yang bagus-bagus. Bibit unggul berarti ya, benih unggul gitu ya. Iya. Nah, dalam menjalankan misi ini kan pasti ada suka dan duka. Nanti Pak Mantap nih mungkin. Ini lebih banyak sukanya nih. Iya. Lebih banyak sukanya Sebelum kami. cerita dukanya, biar nggak sedih, kita sukanya dulu. Senangnya apa nih? Kalau misalnya menjangkau ke dalam gitu, senangnya ketemu mereka itu gimana nih, Pak? Senangnya itu ya ketemu dengan jiwa-jiwa, dengan mereka yang haus dengan kunjungan kita. Kita kuatkan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, ya kan? Jadi kan ada nih doa pengerja, nggak semua yang bisa ikut, hanya beberapa orang dari gembala. Dan waktu kita datang ke sana, kita kuatkan, kita doakan, ayo kita motivasi. Jadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam wadah itu sama dapat ini kali ya, makanan-makanan ya. Apakah semuanya bisa dimakan? Suka dukanya, enak memang perjalanan itu enak ya, kita bertemu dengan orang. Dukanya itu kadang nggak enak. Seperti kita kemarin Pak ya, ke Sukonodalam, kita mengalami serangan. Saya sendiri mengalami serangan yang luar biasa sampai rasanya berat sekali. Tidur malam di gereja, ya. Ketika kita mulai tidur, ternyata ya dia dapat serangan kuasa gelap yang setelah selesai baru kita tanya ada apa sih? Ternyata apa? Ternyata ada beberapa penguasa yang menghampiri kita. Karena penguasa itu kita tahu tujuan kita ngapain di sana. Ya kan, ada satu misi yang harus ke dalam lagi, yang harus kita tempuh, terobos. Nah, terus di situ malamnya itu kita mengalami itu sampai kalau nggak salah itu pulang saya disetirin Pak Sibarani, pulang nggak kuat nyetirinnya. Terus sampai 3 hari tergeletak di rumah. Wih, sampai tergeletak lemas di rumah ya, sampai nggak ada tenaga. Itu kalau boleh tahu serangannya tuh gimana dulu? Apa dulu kemarin manifestasi serangannya tuh seperti gimana? Apa bapak dilempar-lempar? Mengalami tekanan cekian gitu. Jadi kita dicekik, ditindih gitu ya. Ditindih, dicekik. Sesak napas dong. Sampai kita sesak napas. Terus kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kita tanya siapa pribadinya, nggak tahu. Tiba-tiba ya. Tapi ada sosoknya, ada sosok yang kelihatan. Yang kelihatan tuh ibaratnya berjubah putih, dia langsung ditengking, lepas. Tapi lemas jadinya itu. Secara tapi nggak setiap daerah ngalamin seperti itu kan. Jadi jangan takut kalau mau ikut. Kalau kita kadang mau ikut boleh kan? Boleh. Tapi kalau kita ikut janji nggak diserang kan? Bawa yang lebih dulu luar biasa. Jadi dukanya lagi. Waktu kita Pak ya, malam-malam ada satu jemaat yang meninggal. Jam 8 malam harus dikuburin. Kami udah mau berangkat pulang nih. Tunggulah Pak, kuburin aja Pak. Bapak aja yang melayani. Nanti setelah ini baru Bapak pulang. Ditahan sampai jam 10. Waduh, 4 jam 5 jam perjalanan pulang. Harus menguburin dulu, harus ke kuburan dulu baru pulang. Belum mandi kan. Jadi harus penguburan baru pulang.
ini gimana nih dalam mobil nih? Wah, rasa-rasa nggak enak gitu. Wah, sedih juga sampai di rumah. Wah, nggak enak. Itu semuanya dituju bisa dilaluin dengan kendaraan atau ada yang nggak bisa Pak, mesti ditempuh juga dengan jalan kaki medannya gitu? Secara umum sih bisa. Cuma memang kalau musim hujan memang perlu perjuangan khusus. Kadang kami harus mendorong ya, mendorong karena apa ya, jalannya sudah hancur, hancur, tanah merah kali masuk parit dan sebagainya, hujan lagi. Ya, tapi itulah suka dukanya Pak. Luar biasa. Tapi begitu ketemu dengan mereka, hati itu gembira ya Pak. Iya, betul. Pernah nggak dapat penolakan Pak? Maksudnya kita udah susah-susah masuk sampai ke dalam, ternyata yang dalam nolak. Lu nggak boleh datang lagi. Iya, enggak lah ya. Kalau sampai saat ini sih belum. Jangan mereka terbuka, terbuka, mereka open, ibaratnya, ayo Pak, malah minta didoain, ya kan? Kita minta dimotivasi terus, kita dorong terus. Iya. Lebih penting setiap bulan datang Pak. Kalau malam minta tiap bulan bisa datang ya. Kalau ini jadi udah berapa cabang nih Pak? Iya. Cabang atau pos PI ini kita nyebutnya nih, cabang? Ya, kalau istilah kita cabang itu artinya sudah ada penggembalaan, sudah ada resmi dari Badan Pekerja Daerah. Kalau pos PI itu belum ada gembala dan baru perintisan, itu namanya pos PI. Pos PI, pos pekabaran Injil. Itu artinya perintisan, tapi ibadah minggunya sudah mulai. Tapi secara organisasi memang belum lengkap. Nah, itu berapa ya sekarang ya? Yang ke sana udah berapa tempat nih? Ada 12 yang ada sudah di PT DAS, ada di NIPA, di Geragai, ada di Bungo, ada di Rantokoyang, Kulim, Bahar 2, Durian Dangkal di kilometer berapa itu? 76. Baru Dusun Mudo. Cabangnya dari Geragai. Itu harus diresmiin kemarin. Ya berarti udah termasuk cabang. Banyak banget Pak ya. Itu jarak tempuhnya dari Jambi rata-rata berapa lama ya? Yang paling jauh itu Sungai Penuh Pak. Sungai Penuh ya paling jauh ya. Kerinci itu dari ya Jambi bisa 11 jam ya kayaknya. 11-12 jam. Tapi begitu sampai sana pemandangan indah. Itu yang membuat kita segar. Gunung Kerinci ya. Gunung Kerinci, makanan yang hangat. Waduh. Luar biasa. Jadi apa nggak rindu rumah? Jadi di sana ya. Nah, dengan begitu banyaknya cabang-cabang 12, tapi apalagi tadi kan Pak kalau bisa tiap bulan lah kemari. Nih Bapak bisa kontrol mereka 12 itu gimana cara Bapak bagi? Sementara Bapak kan juga mesti pelayanan di Jambi tuh. Apalagi dengan saya, dengan tim saya juga tiap hari Sabtu Bapak wajib ada di sini nih, nggak boleh kemana-mana. Iya. Puji Tuhan. Jadi memang kekuatan kita sebenarnya adalah di gembala-gembala. Gembala-gembala kita perlengkapi, kita motivasi ya, supaya mereka juga di dalam keterbatasan cabang atau katakanlah di daerah-daerah itu mereka juga bermisi. Jadi memang kita selalu memberikan kepada mereka dorongan. Gereja yang berhasil itu, jemaat yang berhasil itulah adalah jemaat yang berhasil membuat jemaat yang baru. Jadi memuridkan dan dimuridkan dan memuridkan. Jadi amanat agung itu harus terus bermultiplikasi. Jadi semua jemaat memang selalu kita dorong, ayo jangan puas hanya sekian jemaat atau satu gereja, gedungnya sudah ada, setelah itu selesai. Enggak, ayo lahirkan lagi cabang-cabang atau pos PI yang baru di tempat di mana yang bisa kalian sanggup jangkau. Jadi memang kita selalu memberikan dorongan. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Contoh misalnya dari Sungai Bahar melahirkan Durian Dangkal. PT DAS yang di Merlung melahirkan Dusun Mudo. Dari Nipa Panjang melahirkan di Geragai. Malah Geragai sekarang melahirkan Lubuk Rahman. Nah, jadi proses multiplikasinya itu yang berjalan. Luar biasa. Nah, kita juga merencanakan misalnya Bungo sedang merintis Rantokloyang. Kalau Tebo sudah merintis Pemayungan, itu daerah Tebo Pak, perbatasan Riau. Nah, Singkut sekarang sedang mencoba merintis lagi di Sarolangun, di kotanya Singkut Sarolangun. Sama seperti suku anak dalam, awalnya kita
membina suku anak dalam yang pematang kulim. Sekarang hasil atau buah yang baru adalah air panas. Gitu Pak. Jadi sebenarnya orang-orang inti kita itu bukan kami Pak. Gitu ya Pak. Inilah para gembala dan timnya. Dan memang kita dorong, ayo buka tim ya, kami mensupport. Jadi sebenarnya garis depan itu gembala-gembala yang punya visi untuk menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang belum punya gereja, yang tersesat, yang butuh pemulihan. Itu mereka semuanya orang-orang hebat kita. Menyatukan visi gembala supaya dia mau bergerak sesuai dengan yang kita harapkan, melahirkan gitu kan Pak. Ini kan tidak gampang nih. Nah, ini Bapak bisa perhatikan mereka. Atau mungkin Pak Manatap yang terus ke sana kali ya. Gimana nih? Nah, sebelum COVID ini ya, tahun 22 tahun yang lalu, tahun 2019, nah, saya selalu ingatkan Bapak, ayo Pak, ini belum kita kunjungi. Ayo Pak, ini belum kita kunjungi. Oh iya ya. Pak, ini si Anu belum kita kunjungi nih. Gimana ini Pak? Udah bulan ini. Oh iya ya. Ayo aturlah jadwalnya. Kita atur sedemikian rupa setiap cabang-cabang yang sudah ini kita kunjungi satu-satu. Tapi karena COVID ini mungkin agak terbatas. Tapi memang ada beberapa daerah kita nggak bisa masuk. Betul. Tapi melalui telepon, WA kita telepon tiap bulan mereka gembala-gembala. Cara Zoom juga Zoom juga kita bisa terpantau ya. Kita tanyain kabar mereka bagaimana, pengembangannya bagaimana. Kan kita punya ada sedikit image, mudah-mudahan salah. Maksudnya begini, kalau menjangkau ke pedalaman itu kan kayaknya anak orang-orang yang kayak terbelakang gitu, kayak terdalam, terasing, apa gitu lah maksudnya. Dalam artian kurang berpendidikan, kurang pengertian. Nah, Bapak kalau menjangkau mereka apalagi kayak suku anak dalam gitu kan. Mohon maaf tidak ada masuk menyinggung. Maksudnya masuk ke dalam ke sana, Bapak menyampaikan itu, apakah mereka bisa menangkap? Mungkin dalam sisi bahasa, mungkin bahasanya juga kan, mungkin bahasa Indonesianya nggak pasti kayak kita. Kita ngomong apakah mereka ngerti? Nah, bagaimana Bapak bisa komunikasi dengan orang-orang seperti ini? Atau memang akhirnya ngomong pakai bahasa roh? Pakai bahasa roh. Iya benar-benar, itu memang menjadi satu ini ya, tantangan. Yang kami coba dekati adalah kami itu menjadikan kami itu bukan seorang sosok hamba Tuhan yang di mata mereka sangat kudus. Kami jadikan mereka sahabat, bermain-main dengan mereka, dengan anak-anaknya. Kadang kami kalau suku anak dalam pegang babinya lah, itunya lah, masuk ke rumahnya, duduk dan sebagainya. Jadi mereka merasa kita itu bukan orang yang seperti gambaran mereka, hamba Tuhan yang. Jadi kita jadikan mereka sahabat, walaupun kita punya keterbatasan dari aspek bahasa, kita memang coba sederhanakan ya. Tapi mereka menangkap Pak. Mereka menangkap apa tujuannya, bagaimana menggerakkan mereka. Ya puji Tuhan. Dengar-dengar sampai ada pembinaan apa Pak ya, pelihara ternak atau apa ke dalam gitu. Apa budidaya apa gitu. Betul. Jadi memang misi ini kan harus holistik, utuh. Jadi bukan sekedar pelayanan rohani, misalnya berkhotbah, pelepasan dan sebagainya, juga harus menjangkau mereka dengan pendekatan bagaimana memulihkan ekonomi mereka, jasmani mereka. Dulu mereka pakaian sangat sederhana, tinggalnya di mana? Di gubuk-gubuk derita Pak. Di situ makan, di situ tidur, di situ semuanya. Aduh, pokoknya luar biasa baunya kan begitu ya. Tapi dengan pendekatan holistik ya, kita berdoa, kita layani mereka, kita adakan pelayanan pelepasan okultisme juga, dan kita bantu mereka, diakonia, bantuan dan sebagainya. Dan puji Tuhan akhirnya sekarang yang di Pematang Kulim secara khusus sudah punya rumah dan sudah punya unit-unit kemarin pelatihan supaya mereka bisa dilatih untuk pelatihan ternak dan sebagainya. Bekerja sama tentu dengan pemerintah daerah. Jadi memang harus pendekatan holistik. Itu yang membuat mereka juga sama kita itu ya merasa kita itu bukan orang yang aneh-aneh. Kita masuk tuh bukan cuma sekedar ngomong, bukan khotbah, tobatlah kau, bertobatlah. Tapi kita juga mensupport dari sisi ekonominya. Dari sisi ekonominya, betul. Jadi mereka juga
senang gitu Senang, ya Pak. Nah, iya. bicara-bicara tentang support dan bantuan, ini kan nggak kecil ini dananya nih Pak. Iya. Lumayan ini kan. Ya, Ya, kadang-kadang kita bingung juga ya. Iya, Pak. Ya benar-benar sebenarnya ini karena kasih karunia Tuhan lah. Karena Tuhan. Sebenarnya kita tidak karena uang kami bermisi, tapi karena kami bermisi Tuhan kirim uang. Nah, kalau kayak saya nih, saya nggak bisa ikut karena pekerjaan di sini, Iya. tapi saya ingin membantu nih Pak, walaupun saya punya uang nggak banyak, tapi jadilah saya bisa kasih. Itu Iya. saya kasihnya gimana Pak? Langsung Pak Barni. Atau ada nomor Iya, rekening yang bisa iya, ditransfer iya. gitu. Iya. Gitu. Ya. Ada sih nomor rekening misi. Iya. Bisa nanti kita lihat di GPI, nanti kita kirim Oh aja. gitu ya. Nah, bisa nanti kita Nanti Misi bisa ya, misi ada GBI, ya. rekening misi GBI. Ada nomor rekening misi Iya. GBI-nya Iya, khusus. ada ya. Khusus. Jadi kita bisa transfer ke situ kalau nanti Bapak Ibu pemirsa di rumah pengen rindu memberkati pekerjaan misi ini, ya nanti juga kita akan lihat banyak ini kan perjalanan-perjalanan dari Bapak berdua ini yang luar biasa. Ada IG-nya ya Pak ya? Oh iya. Instagramnya ya? Iya. IG yang langsung terkonek dengan website kita. Dengan website kita ya. Aplikasi GBI. Jadi kalau Bapak Ibu buka website kita gbi.id, Iya. di situ nanti buka misi, Misi. nanti aku langsung bisa melihat Iya. pergerakan dari beliau ini yang luar biasa. Iya, Ya, nah kalau Bapak Ibu terbeban ingin memberkatin, di situ juga ada nomor rekeningnya. Nanti juga akan tampil di sini. Ya, nanti silakan Iya. disampaikan. Baik. Nah, oke Pak, kita lanjut nih pertanyaan. Seru nih Pak. Nah, di tengah-tengah pandemi begini, kan Bapak nggak bisa kunjungin orang itu, artinya kan nggak bisa pantau secara langsung. Sementara kita juga sedang berjuang untuk keadaan kita. Nah, apa yang gembala-gembala di cabang itu bisa lakukan untuk mereka bisa survive Pak, melewatin ini gitu? Iya. Jadi memang semua gereja juga sedang mengalami yang namanya defisit karena Iya. memang ibadah tidak seperti biasa. Apalagi ini Iya, sudah diliburkan. 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi secara pemasukan gereja memang mengalami penurunan. Di kota ya, di desa juga sebenarnya bersih sama. Tapi kita sudah belajar untuk bisa survive di masa-masa sukar ini dengan minta hikmat dan kreativitas, Pak. Jadi gembala-gembala di cabang itu mereka tidak datang minta-minta ke rayon, Pak, tolong enggak. Memang kita juga tidak menutup mata. Contohnya kemarin ya kita keroyokan nih dari rayon, ayo sembako untuk gembala-gembala dan sebagainya, ada bantuan juga pribadi-pribadi yang kita lihat memang sangat membutuhkan. Kita juga dari rayon ada perhatian-perhatian. Tapi yang paling penting kita selalu tanamkan kepada mereka, ayo minta hikmat dari Tuhan. Nah sekarang tuh Pak, pemanfaatan daripada pekarangan gereja, ada beternak ayam, beternak kambing, nanam terong, nanam cabai, nanam ubi. Luar biasa. Jadi Waduh. minimal mereka bisa dapat makan dari sana. Dapat dari situ. Untuk kebutuhan hari-harinya ya. Dapatlah dari situ. Ya puji Tuhan Pak, mereka tetap semangat ya. Ada yang jualan dan sebagainya ya, dia mendapatkan hikmat ya, puji Tuhan. Sampai kemarin ketika kami Zoom, masing-masing ceritakan apa, kamu jual apa? Ada yang jual es tebu ya. Ada yang jual es tebu Pak. Es tebu yang di pinggir jalan, ada yang sampai begitu. Iya. Bantuan loh ya, pendeta. Pendeta ya jual tubuh. Iya, karena memang ya kita nggak mungkin juga datang kepada jemaat dengan mental ini ya, ya nggak Pak, bagus. Artinya sedapat mungkin apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan tanpa kita datang kepada anggota jemaat gitu Pak. Iya. Biar Tuhan aja yang gerak jemaat. Biar jemaatnya tergerak. Iya, begitu. Tanpa harus kita meminta. Iya, betul. Kalau nggak jemaat sini, jemaat sana ya kan Kak. Jemaat sana sini ya. Akhirnya sana dan sini gitu ya. Puji Tuhan. Nah, Pak, dari semua perjalanan misi yang Pak Sibar, Pak Manatap lakuin ini kan, apa yang berkesan gitu, yang ini aku nggak pernah bisa lupakan deh. Ada kejadian apa Kalau dia nih? mungkin ya itu dicekek itu ya. Terus kalau kita pelayanan ke Dam Siambang ya otomatis kalau apalagi musim hujan ya tidak segampang yang kita harapkan bisa keluar dari sana. Begitu. Ya.
Kalau kita pergi, kita tempuh 1 jam atau 2 jam, pulangnya kalau sudah mendung semalaman bisa balik. dorong sampai pagi baru bisa keluar dari sana. Itu pengalaman yang bisa terlupakan. Waktu pematang kulim juga, sebelum dibenahi semuanya, wah kalau ke sana itu pasti bergumulnya apa? Naik ke atas. Tanjakannya tinggi. Saya pernah ikut tuh. Tinggi tanjakannya benar ya. Bergumulnya di situ. Yang lain nggak ada bergumul. Yang di situ bergumul. Bagaimana caranya supaya naik ke atas? Kalau Dam Syambang, bagaimana caranya cepat pulang? Kita udah gerah di dalam nih. Iya kan, udah dingin, udah ini segala macam. Gak segampang yang kita harapkan bisa pulang. Iya. Ada yang lucu Pak Yusa. Gimana? Lucu dan apa ya? Nggak terlupakan juga ya. Ini 2 bulan yang lalu. Kita kan sudah capek, nginap. Ya karena sudah keringatan dalam perjalanan kan pingin mandi tuh. Iya. Nah ketika kita masuk ke kamar mandi, kita kan ya biasa di kota, bersih dan sebagainya. Kita melihat sebenarnya, aduh, maaf, mau masuk ke kamar mandi aja sebenarnya kita sudah berat begitu Pak, dengan keadaan begitu. Tapi karena memang kita sudah gerah, ya sudah. Nah, lalu pada saat kita masuk, terus sayangnya gembala itu pingin jangan sampai air kurang, walaupun itu airnya warnanya kopi susu kan gitu. Nah, diperintahkan anaknya, naik ke tekmon di atas. Perhatikan jangan sampai air kurang. Saya sudah di kamar mandi, mau siap mandi dan sebagainya, membeli air aja, soalnya saya sudah, aduh, ini nggak layak ini, sudah pokoknya begitu. Nah, tapi ya udah, saya mulai siram, anaknya sudah naik ke atas. Ketika dia buka tekmon, spontan dia ngomong begini, Pak, ada apa? Ada bangkai tikus. Berarti air yang tadi yang sempat saya pakai itu sudah terkontaminasi minyak pembusukan daripada tikus. Astaga, saya pikir ini mau lanjut atau gimana. Akhirnya saya nggak lanjut, lalu saya kasih kode yang gak usah. Itu unik, nggak terlupakan itu. Padahal udah mengkhotbah Pak ya. Sudah mengkhotbah itu. Yang lucu-lucu gitu Pak, nggak terlupakan itu. Itulah sukacitanya ya. Kalau Bapak Ibu pengen ngalamin sukacita yang sama, nanti boleh hubungin kita. Ikut Pak, ya. kita mau ikut ngerasain mandi. Kebayang deh. Nah ini dengar-dengar nih ke depan ini ada satu rencana dari misi akan hadir secara online nih di YouTube kita GBI Jalan Gatot Subroto nih Pak. Nah mungkin bisa share Pak, ini kesempatan jadi pemirsa Bapak Ibu di rumah juga tahu, nanti misi juga akan ada waktu khusus akan menyampaikan sesuatu spesial buat kita semua. Nah mungkin bisa di-share nih Pak. Iya, puji Tuhan. Kami sungguh mendapatkan satu penghargaan. Jadi tiba saatnya kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya perjuangan-perjuangan jemaat atau cabang-cabang baru yang di daerah-daerah. Jadi nanti para gembala menyampaikan firman Tuhan, kesaksian, dan akan memperlihatkan ini loh situasi ibadah raya, ini loh situasi cool di beberapa tempat, situasi sekolah minggu, situasi bangunan gerejanya dan sebagainya. Sekalian dia menyampaikan firman Tuhan dari cabang-cabang, suara gembala. Wah ini gembala, luar biasa. Kasih judulnya Suara Gembala. Itu akan bisa disaksikan hari apa nih Pak rencananya nih? Rencananya Senin malam ya. Setiap hari Senin. Senin malam nanti kita gilir siapa itu berdasarkan kesiapan, tapi sebenarnya sudah ada yang lebih siap. Nanti setiap minggu dari cabang-cabang pos-pos PI gembalanya bersama istri dan anaknya juga, dan sampaikan bagaimana perkembangan gereja. Coming soon ya. Coming soon. Tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Seru nih. Kita lagi siapkan segala sesuatunya. Nanti Senin malam bocorannya, tapi Senin tanggal berapanya nanti tunggu. Kita akan lagi prepare segala sesuatunya. Nanti kita akan bikin acara-acara langsung dari lokasi atau dari mana. Nanti yang isinya juga gembala-gembala lah, cabang yang tadi itu yang terlihat di atas itu Pak.
Dia akan menyampaikan langsung dari Langsung, dia haleluya. dengan kesederhanaannya gitu ya. Kita akan melihat urapan Tuhan itu bekerja tidak pandang orang ya berarti Pak ya. betul. Nggak mesti orang yang harus tamatan sekolah Iya. teologi atau apa, Tuhan tuh bisa bekerja. Wah, mujizat justru banyak kita lihat, Pak. Waduh, luar biasa orang-orang yang sudah terbelenggu, yang punya kuasa gelap. Waduh, yang sudah hancur hidupnya. Wah, itu hamba-hamba Tuhan di garis depan itu kita luar biasa Tuhan memakai mereka. Iya, ini Tuhan sangat berkatin Iya, ya. iya. Oke, ya seru ya kalau ngobrol-ngobrol begini ya. Nanti kita nggak habis-habis nih ngobrolnya, nggak pulang-pulang. Saya nggak pulang, Bapak Ibu di rumah saya nggak pulang. Tenang ya, sambil ngopi ya. Nanti kita sambut di warung kopi. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesempatan malam hari ini juga nih mumpung ada hambanya nih, kita mau mendoakan Bapak Ibu juga yang di rumah ya. Kita percaya doa dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, Haleluya. itu doanya juga akan luar biasa. Hari ini apapun pergumulan yang Bapak Ibu hadapin di rumah, saudara hadapin, kami akan doakan dari sini. Apapun keadaan Bapak Ibu, nanti hambanya Pak Sibarani, saya dan Pak Marta juga akan mendukung. Kita akan Haleluya. sama-sama berdoa bersama tim yang ada di studio ini. Kita akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelumnya kita angkat pujian dulu sebelum kita berdoa. Haleluya Tuhan. Ini ya kami Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. agar semua keluargaku Tuhan. Haleluya. Agar semua keluargaku
datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Malam hari ini, ya Aba, ya Bapa, di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan, sungguh kami mengucap syukur untuk karya terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu keselamatan. Engkau adalah Bapa yang baik, Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, biar apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada kami, amanat agung, menjadi saksi, menjangkau jiwa-jiwa. Oh, biar itu bisa semua kami tangkap, menjadi tujuan, menjadi visi di dalam kehidupan kami, gereja-Mu. Biar kami menjadi gereja yang bermisi, yang terus menjangkau banyak jiwa-jiwa, baik yang ada di perkotaan, di desa, ataupun di mana ada kesempatan, biar kami Tuhan pakai, supaya jiwa-jiwa yang ada di dalam gelap, jiwa-jiwa yang tersesat, datang kepada Tuhan Yesus, mengalami keselamatan, menerima keselamatan, hidupnya dipulihkan. Kami percaya ada urapan daripada Roh Kudus yang menyertai kami. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak, Ibu, Saudara kami, jemaat Tuhan yang bersama-sama kami. Oh, malam hari ini, biar hati misi itu Tuhan taruhkan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mau menjadi saksi Kristus, menjadi bagian daripada tujuan hidup kami. Kami diselamatkan supaya kami memberitakan keselamatan. Kami dipulihkan untuk kami dipakai membawa pemulihan. Kami diberkati supaya kami menjadi saluran berkat. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah ataupun di mana saat ini mendengarkan bersama dengan kami. Kami sungguh percaya Engkau mengasihi setiap mereka, Tuhan. Masa-masa sukar, pergumulan-pergumulan pandemi 19 ini membuat kami sungguh sadar, kami sungguh tidak berdaya. Tapi kami juga memiliki kesadaran bahwa kami punya Allah yang hidup, punya Bapa yang baik, memiliki Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus, Engkau melihat hati yang terbuka, tangan yang terangkat, yang merindukan terjadi pemulihan, yang merindukan terjadi terobosan, yang merindukan terjadi kesembuhan. Malam hari ini Roh Kudus jamah setiap mereka, dimanapun saat ini mereka berada. Ada kuasa pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Oh, jamah setiap mereka Tuhan, dimanapun saat ini berada. Mereka yang sedang ada dalam keadaan sakit penyakit, biar tangan Yesus yang berlubang paku menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Mengalirlah kuasa mujizat, mengalirlah pemulihan, mengalirlah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan keuangan ekonomi. Kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber segala sesuatu, sumber berkat yang kami butuhkan. Kami sungguh percaya kalau kami setia mengandalkan Tuhan, tetap percaya di masa-masa sukar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Berikan hikmat, berikan kreativitas, berikan keberanian kepada setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang keluar dari masalah-masalah keuangan.
Bukakan pintu berkat Tuhan. Bukakan semuanya bagi mereka. Kreativitas turun, hikmat turun, keberanian turun. Terjadi terobosan ekonomi, terjadi terobosan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dikasihi, engkau tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Inilah saatnya engkau menyerahkan hidupmu lebih lagi kepada Tuhan. Oh, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Oh, jamahan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan lupa terus bersama kami nanti hari Sabtu. Pak Sibarani akan hadir lagi bersama kami. Semoga beliau tidak berangkat. Haleluya. Dalam hadiratnya, doa puasa dalam hadiratnya spesial hari Sabtu. Hari Minggu ada ibadah online. Kami terus ingatkan, online kita mulai minggu lalu dan minggu ke depan itu ditayangkan per setiap ibadah. Setiap ibadah ya. Dari ibadah jam 6, jam 8, 10.30 dan jam 5 sore. Jadi kalau di luar ibadah itu nggak bisa diakses. Jadi banyak yang nanya, oh nggak ada ibadah, kok nggak ada ibadah? Ya memang nggak ada ibadah. Kalau ngaksesnya jam 10, belum, setengah jam lagi baru ada. Atau kasih jam 2 siang nggak ada, nanti jam 5 sore baru ada lagi. Nah baru bisa diakses secara utuh, mulai malamnya sampai hari seterusnya. Jadi ya semoga info ini nyampe. Pak, ada kata-kata ini? Ya. Penguatan terakhir buat jemaat di rumah. Apapun yang kita alami hari-hari ini, satu hal kita percaya, mujizat masih ada. Amin. Haleluya, Amin. haleluya. Gitu kan. Yes. Ini dari kami semua di studio. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi di Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.